Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya anak-anak, kabarnya? Baik Bu. Semua ngantuk Bu. Kok bisa ngantuk sih? Masih pagi juga. Kurang tidur. Ada main game kali Bu. Iya Bu. Tidurnya tepat waktu ya anak-anak ya. Coba diperiksa teman sebangkunya, ada yang tidak hadir, ada yang sakit. Kenapa Rahma nggak hadir? Oh, sakit hati, kasihan ya dia ya. Kemarin kita belajar apa ya? Ada yang inget gak? Bagian tumbuhan. Selain tumbuhan, Anggota tubuh Bu. anggota tubuh. Oke. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang listrik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Sofi memimpin doa? Mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang listrik. Tujuan kita untuk mempelajari listrik adalah untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bu, kalau nggak ada listrik kayak gimana ya Bu? Gimana ya? Pasti bakal gelap sekali. Ibaratnya kan kayak kita kan butuh energi listrik karena lampu buat penerang. Jadi ya akan menyusahkan lah. Jadi akan menyulitkan kegiatan sehari-hari. Iya. Nanti nggak bisa main game dong. Iya, jadi nggak bisa main game, nggak bisa mainan HP. Iya benar, betul sekali. Jadi kita langsung masuk ke materi ya, anak-anak ya. Iya Bu. Ya, Bu. Listrik. Listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron yang bergerak melalui konduktor seperti pauat tembaga. Ini adalah bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penerangan, pemanasan, penggunaan alat elektronik, transportasi listrik. Oh, jadi semua butuh listrik ya Bu? Ya betul, karena listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita. Muatan listrik boleh dibaca, Vira? Muatan listrik adalah salah satu sifat dasar partikel subatomik yang mendefinisikan sifat partikel tersebut. Muatan listrik dinyatakan dalam satuan elemen dasar yaitu Coulomb dalam sistem internasional. Muatan positif memiliki nilai positif dalam Coulomb, sedangkan muatan negatif memiliki nilai negatif dalam Coulomb. Boleh paragraf kedua, Sofi? Muatan positif. Partikel dengan muatan positif adalah partikel yang membawa muatan listrik positif. Proton adalah contoh partikel dengan muatan positif yang terdapat dalam inti atom. Muatan positif menghasilkan medan elektromagnetik yang mendekatkan partikel dengan muatan yang berlawanan atau muatan negatif dan menjatuhkan partikel dengan muatan yang sama atau muatan positif. Ya, selanjutnya ada muatan negatif. Partikel dengan muatan negatif adalah partikel yang bawa muatan listrik negatif. Elektron adalah contoh partikel dengan muatan negatif yang mengorbit inti atom. Muatan negatif menarik partikel dengan muatan positif dan menolak partikel dengan muatan negatif yang lain. Selanjutnya, hukum muatan listrik. Gaya listrik adalah tarikan atau tolakan antara benda bermuatan. Hukum Coulomb, ukuran muatan dan jarak di antara keduanya merupakan faktor kunci dalam menentukan kekuatan gaya listrik antara benda bermuatan. Bagaimana sih listrik bisa mengalir? Jadi yang pertama dengan cara digosokkan. Salah satu cara paling sederhana untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan menggosokkan dua benda bersama-sama. Yang kedua adalah induksi. Muatan listrik pada suatu benda juga dapat diinduksi tanpa kontak langsung dengan benda.
yang bermuatan. Ini terjadi karena sebuah benda bermuatan, misalnya benda yang dipegang tangan mendekati benda netral. Misal sebuah benda logam, muatan dalam benda netral akan berpindah meninggalkan muatan yang sesuai di benda logam. Ini terjadi dalam proses induksi elektrostatik. Yang ketiga, kontak. Ketika dua benda dengan muatan yang berbeda, salah satunya bermuatan positif dan yang lain bermuatan negatif, bersentuhan satu sama lain, muatan akan berpindah dari satu benda ke yang lain hingga muatan seimbang. Yang keempat, konduksi. Konduksi adalah proses di mana muatan listrik berpindah dari satu benda ke benda yang lain yang bersentuhan dengannya. Ini sering terjadi dalam bahan konduktor seperti logam. Jika Anda menyentuh benda yang bermuatan negatif dengan tangan yang netral, muatan akan berpindah ke tangan Anda karena tangan merupakan konduktor. Yang kelima, muatan dari eksternal. Benda dapat diberikan muatan listrik melalui sumber eksternal seperti baterai atau generator listrik. Selanjutnya, di sini ada gambar tentang rangkaian seri. Oh iya, nanti Ibu di sini akan memberikan langkah-langkah untuk membuat rangkaian listrik seri maupun paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang alat listriknya tersusun secara berurutan. Pada rangkaian ini, kutub negatif baterai 1 dihubungkan dengan kutub positif baterai 2. Keuntungannya menghemat penghantar listrik, membuatnya cukup mudah. Yang kedua, kerugian. Setelah salah satu lampu diputuskan atau mati, maka lampu lainnya akan mati. Semakin jauh letak lampu, semakin redup nyala lampu. Selanjutnya, ada rangkaian listrik paralel. Adalah rangkaian dengan hambatan yang disusun secara berdampingan. Ujung-ujungnya bertemu pada satu titik cabang. Pada rangkaian paralel, kutub-kutub baterai yang sejenis dihubungkan satu sama lain. Jika kutub-kutub susunan baterai dihubungkan dengan sebuah lampu, maka nyala lampu akan sama terangnya jika hanya menggunakan satu baterai. Keuntungannya, lampu akan tetap menyala meski yang lain padam. Kerugiannya lebih banyak menghabiskan kabel. Di sini Ibu akan memberikan arahan untuk membuat rangkaian listrik seri maupun paralel. Anak-anak mau disimak ya? Ya, Bu.
anak-anak, ada nggak yang tahu apa sih isi dari video tersebut? Ahmad boleh jelaskan. Jadi kalau lampu yang seri itu dia lebih boros listrik Bu, karena jika lampu yang satu mati dia semuanya mati. Kalau satu yang nyala semuanya akan menyala Bu, jadi lebih boros listrik. Jadi ibu di sini akan memberikan tugas ke kalian. Kalian membuat kelompok berbaris saja ya. Jadi kalian membuat rangkaian listrik seri maupun paralel. Boleh perwakilan kelompok maju ke depan? Boleh Ahnaf Saya, maju? Bu. Boleh. Ya, Bu. Kamu membuat apa? Aku buat rangkaian yang paralel Bu. Coba gimana? Jadi yang di paralel itu ada kabel yang bercabang di bagian sini dan sini. Tujuannya untuk menyalurkan sumber listrik ke lampu yang sebelah sini Bu. Baik. Nah jadi sumber energinya di sini menggunakan baterai Bu. Baterai. Iya Bu. Jadi nah, jadi seperti ini Bu rangkaian yang paralel Bu. Jadi kalau misalkan lampu yang ini kita putus, lampu yang atasnya tetap menyala karena ini rangkaian yang paralel. Begitupun sebaliknya Bu. Seperti itu Bu. Jadi kelompok saya membuat rangkaian yang paralel Bu. Iya. Untuk perbedaan paralel atau seri, kamu mengerti? Ngerti ya, bisa Bu, paham Bu. Bisa. Oke. Iya. Baik. Boleh dulu. Iya, kasih untuk Kasih, Bu. Ahnaf. Oke. Jadi perbedaan antara Jadi perbedaan antara rangkaian seri atau paralel. Kalau seri, jika saklar atau baterainya dimatikan, maka aliran listriknya akan padam. Kalau paralel, jika saklar atau baterainya dimatikan, maka salah satu dari lampunya masih tetap menyala karena aliran listriknya bercabang. Paham kan? Jadi bedanya di situ ya Bu. Iya, bedanya di situ. Udah pada ngantuk nih kayaknya ya. Iya Kayak Bu. kita harus ice breaking ya biar lebih semangat Betul nih. Bu. Kita ice Betul. breaking. Ayo kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya, anak ya. Boleh yang maju? Sebentar dulu, sebentar. Boleh maju. Ahnaf deh, Ahnaf. Iya Bu. Maju. Yuk.
nggak joget Bu. Sherly, ayo boleh maju biar joget. Maju Bu, apa? Boleh, oke. Dianggap lucu. Ayo semangat jangan ngantuk ya. Iya Bu. Oke, cukup. Mantap. Ya, Terima Bu, kasih ya. kasih, Bu. Jadi pemaparan kita kali ini sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas individu yang kalian kerjakan di rumah. Kalian harus mengamati rangkaian listrik apa yang ada di rumah kalian. Lalu di pertemuan berikutnya kalian harus menjelaskan di depan dan menceritakan ke teman-teman kalian. Oke Bu. Oke. Ya, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Sherly, boleh menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini seperti apa? Rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua, yang pertama rangkaian paralel, yang satu lagi rangkaian seri. Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya untuk penyalakan listrik, menghidupkan setrika, menghidupkan lampu. Iya, jadi rangkaian listrik ini dapat memudahkan kita dalam aktivitas sehari-hari. Benar yang dikatakan Sherly. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, boleh ada yang memimpin doa? Tira? Bu. Boleh? Ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa, saya masing-masing doa dimulai. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Sampai Bu. jumpa.